Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita dapat diberikan kesempatan untuk mengadakan kegiatan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ialah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Jadi, insya Allah Bapak Ibu, yang akan kita bahas pada hari ini ada 7. Ini adalah konsep inti budaya positif, Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang biasa kita dengar adalah pembelajaran pada paradigma baru, Bapak Ibu, yang biasa kita kenal dengan kurikulum merdeka, yang dulunya kurikulum 2013, maka muncullah pembelajaran paradigma baru yang biasa kita kenal dengan kurikulum merdeka. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Jadi ini akan membahas tentang apa yang memberikan motivasi kepada manusia, baik itu motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Kemudian adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif itu biasa kita kenal dengan kebiasaan kita yang positif di sekolah. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Sebentar kita lihat apa-apa kebutuhan dasarnya. Kemudian posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Sebentar kita bahas, Bapak Ibu. Mari kita lihat. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Ya, paradigma baru ini Bapak Ibu biasa kita kenal dengan kurikulum merdeka. Ya, paradigma baru ini adalah merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensinya profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, ada 6. Seperti yang kita lihat ini di sebelah kanan, itu ada 6 dimensinya, yaitu kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif ini adalah diambil dari kata disiplin, yaitu kemampuan untuk mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang. Kemudian disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Kemudian disiplin positif adalah perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi disiplin ini Bapak Ibu, ini ada 2 yang memotivasi kita. Biasa kita melakukan kebaikan ada 2 dorongannya. Yang biasa dari dalam diri kita, yang kedua adalah dorongan dari orang lain, dari luar, intrinsik dan ekstrinsik. Biasa kalau kita ambil contoh Bapak Ibu, kalau ada siswa tak terlambat, kira-kira siswa itu rajin tepat waktu datang, apakah dia takut dihukum ataukah dia memang kesadaran dirinya untuk cepat datang? Kalau dia cepat datang ke sekolah karena takut dihukum, berarti itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Kalau memang dia cepat datang ke sekolah karena kesadarannya bahwa saya sebagai siswa harus cepat datang, maka itu adalah motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Begitu Bapak Ibu. Kemudian
Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian yang ketiga adalah kebebasan, kemudian yang keempat adalah kesenangan, kemudian yang kelima adalah penguasaan. Jadi yang pertama ini Bapak Ibu, bertahan hidup. Saya rasa kita semua manusia itu yang memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Sama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu biasa melakukan sesuatu karena mereka mempertahankan hidupnya. Biasanya kalau ada siswa yang berkelahi, ya, mereka pasti akan membalas karena memang mereka itu butuh untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian kasih sayang Bapak Ibu, ini yang biasa kita hiraukan. Biasa terkadang ada anak-anak biasa di rumahnya itu sudah kurang kasih sayang sama orang tuanya. Biasanya kesehariannya dimarah-marahi sebelum datang ke sekolah, ternyata sampai di sekolah dimarah-marahi lagi. Inilah yang perlu kita rubah, yang biasa kita gunakan di paradigma baru. Jadi kalau siswa di rumahnya sudah mendapat kebiasaan buruk, maka sampai di sekolah kita lakukan lagi hal yang demikian, maka sama saja kita tidak menerapkan paradigma baru. Kemudian yang ketiga itu adalah kebebasan Bapak Ibu. Jadi siswa itu butuh kebebasan dalam belajar, bukan hanya berfokus pada materi yang disampaikan guru, tetapi berdasarkan kebutuhan murid. Ya, biasanya dikatakan apa yang dibutuhkan murid. Makanya biasa dikatakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena karakternya siswa itu adalah berbeda-beda. Ada yang gaya belajarnya suka bermain, ada yang suka dengan rumus-rumus. Ya, itu Bapak Ibu ya. Kemudian kesenangan. Tentunya Bapak Ibu, siswa itu kalau pembelajaran dalam kelas itu membuat dia merasa senang, maka dia akan termotivasi untuk selalu ikut pelajaran itu. Yang kelima adalah penguasaan. Tentunya Bapak Ibu, kita menuntut siswa itu dia menguasai pelajaran yang dimilikinya. Pelajaran yang kita berikan tentunya itu harus dikuasai oleh murid kita. Berikutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Apa sih yang memberikan motivasi manusia itu? Yang sudah kita bahas tadi bahwa motivasinya itu ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, kenapa orang termotivasi? Karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Seperti yang kita sebut tadi, siswa itu cepat datang ke sekolah karena bisa saja dia takut dihukum kalau terlambat. Bisa saja dia rajin mengerjakan tugas karena takut dihukum. Ya. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasa Bapak Ibu ada siswa kita rajin mengerjakan tugas kalau ada hadiahnya mau dikasih. Seperti halnya yang kita lakukan di rumah. Biasa di rumah anak-anak rajin sekali disuruh, padahal ada hadiah yang dia tunggu. Nah itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Inilah yang ketiga yang disebut dengan intrinsik dari dalam diri siswa Bapak Ibu. Menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Yang 2 tadi adalah faktornya ekstrinsik. Yang terakhir adalah intrinsik. Memang siswa itu sadar betul bahwa diri ini perlu melakukan perubahan, perlu untuk melakukan suatu hal yang positif ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini yang gagal Bapak Ibu, yang biasa kita lakukan di kurikulum 2013. Iya. Yang biasa kita lakukan adalah menghukum. Apa sih dampaknya itu menghukum Bapak Ibu? Kalau ada siswa tak malas pasti dihukum. Inilah yang dilakukan di kurikulum 2013.
Ini yang dianggap gagal menurut kurikulum Merdeka. Yang pertama, dampaknya kalau kita hukum anak-anak pasti menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman. Yang ketiga, pasti dipaksa itu anak-anak, Kak. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Biasanya itu anak-anak kalau ditanya pasti berbohong. Kau kapan ambil rambutan di sana? Bilang bukan, Pak. Yang lupa itu. Saat ditanya yang satunya ternyata dia bilang, bukan, Pak. Kenapa? Karena dia takut dihukum. Hukumannya ini, Bapak Ibu ya. Itu membuat siswa itu akan berbohong, tidak jujur. Kemudian yang berikutnya adalah murid menjadi rendah diri karena selalu dihukum, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan ini dianggap tidak efektif. Ya. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas karena dia berbuat untuk mendapatkan hadiahnya. Itu yang kejar. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Biasanya kalau kita kasih bahwa ini yang paling pintar di dalam, itu merusak itu sebenarnya, Bapak Ibu. Yang tidak dapat ranking itu pasti akan merasa ya direndahkan ya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Dia tidak menghargai lagi dirinya karena dianggap sudah ya ranking. Bayangkan kalau 30 siswa dia ranking 30. Itu nih Bapak Ibu ya, ini paradigma baru Bapak Ibu di kurikulum Merdeka. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, ini yang dianggap sukses. Yang tadi itu ke-13 dianggap gagal. Sekarang yang di kurikulum Merdeka dianggap sukses, ini yang dilakukan Bapak Ibu. Bukan lagi hukuman tetapi konsekuensi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Kemudian perlu monitoring keberlanjutan. Kemudian stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Artinya Bapak Ibu, konsekuensi itu kalau perilakunya baik, maka yang dihasilkan adalah baik juga. Kalau buruk, maka hasilnya juga buruk. Contohnya Bapak Ibu, kalau siswa rajin itu kerja tugas, maka nilainya juga bagus. Kalau dia malas kerja tugas, maka nilainya juga buruk. Tidak perlu kita menghukum, kan ada memang konsekuensinya. Apakah kalau kita selalu menghukum, apakah dia akan berubah? Menurut paradigma baru Bapak Ibu, tidak. Karena tugas kita sebagai guru adalah menuntun. Kita hanya bisa menuntun anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Kita tidak akan bisa mengubah karakternya anak-anak Bapak Ibu. Jadi itu ya. Kemudian restitusi. Ini yang paling efektif Bapak Ibu. Restitusi itu adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kalau siswa itu melakukan kesalahan, maka siswa itu harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Misalnya Bapak Ibu, ada siswa yang mengambil atau merobek bukunya temannya, maka siswa itu dibuat bertanggung jawab karena sudah merobek bukunya temannya. Apakah dia mengganti bukunya ataukah dia memperbaiki? Inilah yang dikatakan restitusi. Dia bertanggung jawab atas kelakuan yang dilakukan. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi siswa itu diajar untuk memecahkan masalah Bapak Ibu. Dia kalau melakukan kesalahan bukan dihukum, tapi diajak untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itu. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Tentunya Bapak Ibu ya, dia saling menghargai. Ya, tentunya yang bertanggung jawab tadi dengan yang kena tadi musibah diambilkan bukunya, pastinya saling menghormati karena dia sudah melakukan tanggung jawabnya. Kemudian teori kontrol diri, memegang kontrol. Artinya Bapak Ibu, dia sudah bisa mengontrol dirinya kalau dia sudah punya tanggung jawab. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan karena solusi yang diberikan itu adalah bisa dilakukan oleh siswa. Saya pernah lakukan ini Bapak Ibu di kelas. Terkadang siswa itu ada yang tidak mau kerja tugas, tapi saya sampaikan bahwa
Nah, yang selesai tugasnya sudah bisa pulang. Ternyata berlomba-lomba mengerjakan tugas. Memang sudah jam pulang memang sebenarnya. Tapi saya bilang yang tidak selesai tugasnya tidak pulang tuh. Ternyata mereka berlomba-lomba kerja tugas baru cepat pulang. Ternyata anak-anak butuh motivasi. Nah, itu pengganti bahwa dia harus mengerjakan tugas itu, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah ini contoh kasusnya. Siswa tidak mengerjakan tugas PR. Kalau hukuman yang kita lakukan, maka guru menghukum siswa tersebut, misalnya menghormati bendera Bapak Ibu. Nah, biasa kita lakukan ini. Kemudian guru marah. Itu kalau ada siswa yang tidak kerja PR, biasa itu guru marah-marah siswanya. Iya. Maka siswa itu menjadi takut. Kalau ketemu itu gurunya, itu yang suka marah-marah, pasti takut itu anak-anak. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian, bagaimana kalau konsekuensi? Ya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jangan itu marah-marahin anak-anak kan, dikasih solusi. Nah, karena kau tidak kerja PR-nya, kerja PR tadi sih bisa pulang pada jam istirahat atau apakah. Itu konsekuensi. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa alasannya itu siswa tidak kerjakan PR-nya? Bisa saja di rumahnya dia bekerja, tidak ada waktu. Lantas dia datang ke sekolah karena tidak kerja PR, kita marah-marahi. Padahal dia tidak punya waktu di rumahnya. Jangan sampai dia udah seharian bantu orang tuanya di rumah, capek, tidak sempat kerja tugas. Akhirnya datang di sekolah tidak kerja tugas, diomeli lagi. Nah, tentunya ini yang merusak anak-anak Bapak Ibu ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain Bapak Ibu. Ya, tentunya ini yang paling penting. Berikutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru. Ini yang biasa kita lakukan. Yang pertama, kita adalah penghukum. Ini posisi tak sebagai guru Bapak Ibu. Yang pertama, kita berposisi sebagai penghukum. Posisi itu, penghukum itu biasa, ini yang kalimat yang biasa kita gunakan. Patuhi aturan saya atau awas tuh. Diancam itu anak-anak. Kau ini selalu sama, itu terus melakukan. Berikutnya adalah ya, selalu pasti, selalu komentar ini selalu buat keributan di sini. Marah. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Siswa itu dibuat merasa bersalah. Yang biasa kalimatnya kita gunakan adalah, ya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu ini berbuat seperti ini. Jadi siswa itu akan merasa bersalah. Ini lebih lembut sedikit Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai teman kita juga bisa berperan sebagai teman. Ya, kalimatnya yang bisa kita gunakan adalah ayo bantulah demi Bapak. Kita meminta tolong kepada siswa dia mau mengerjakan tugas. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Dia dibuat mengingat bahwa apa yang kita lakukan selama ini kepada dia. Kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Kalau dia misalnya tidak mau membersihkan, ya bisa saja kita bilang, kali ini tidak apa-apa dulu lah. Nanti saya bantu. Tapi lain kali jangan lagi lakukan itu. Ya, tentunya dia ada ketenangan di dalam dirinya. Kemudian pemantau, peraturannya apa? Selalu kita mengacu kepada peraturan Bapak Ibu. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu tidak melakukan ini? Kemudian yang terakhir adalah manajer. Inilah yang biasa kita harus kita lakukan. Apa yang kita yakini,
maksudnya Bapak Ibu, biasa ada keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Nah, apa yang kita yakini bahwa disiplin ini pun merugikan kita. Kita datang terlambat, maka kita akan ketinggalan pelajaran. Itu yang diyakini Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan kelas ini. Apakah kamu meyakininya? Nah, tentunya iya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Maukah kamu memperbaiki kesalahan itu? Tentunya dia bersedia, ya. Yang jadi masalah kalau dia tidak bersedia lagi. Ya. Pembakaran ini. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki itu? Pasti siswa itu, Pak, saya akan membuat ini, Pak, supaya menutupi kesalahan saya. Kali ini Pak, saya sering terlambat karena sering main game. Insya Allah Pak, besok saya tidak mau begadang lagi. Insya Allah saya rajin datang ke sekolah. Nah, dia harus mencari solusi dari kesalahannya itu. Itu sebagai manajer Bapak Ibu. Kita menanya siswa apa kendalanya, kenapa siswa itu tidak kerja tugas, kenapa dia terlambat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Ada pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi saya minta Bapak Ibu beberapa yang ingin menjawab dari pertanyaan ini Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang bersedia menjawab mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada Bapak Ibu, Pak Firman bisa? Tadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, di sini ada pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas itu seperti yang tadi dipaparkan Pak Ihsan, bahwa memang sudah ditentukan bahwa itu diyakini akan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan itu bahwasanya akan ada perubahan, ya. Tapi kalau peraturan kelas masih biasanya dilanggar, ya. Seperti yang biasa kita lihat sudah dipajang peraturannya bahwa rambut seperti ini masih saja seperti jam 7 harus tiba di masuk belajar, masih saja ada yang terlambat. Tapi kalau sudah dibuat suatu kesepakatan dan itu diyakini, insya Allah akan siswa sendiri akan yakin dengan hal yang sudah menjadi kesepakatan itu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa mengapa keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini Bapak Ibu sudah disepakati. Ya. Kalau peraturan kelas itu tidak melibatkan siswa, kita dia bikin peraturan seperti peraturan sekolah Bapak Ibu. Kita dia bikin. Kalau keyakinan kelas itu melibatkan siswa, apa yang diyakini dan itu disepakati. Kalau peraturan kelas itu kita yang bikin, kemudian ditempel dan harus diikuti oleh siswa. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan, siswa itu merasa bahwa ini kan keyakinan yang saya sudah sepakati, kenapa saya harus melanggar lagi ini? Beda kalau yang sudah dibuat peraturan oleh Bapak Ibu guru. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mengapa kita perlu menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 atau motor? Iya, ada Bapak Ibu, kira-kira jawabannya singkat saja. Kenapa kita perlu pakai helm Bapak Ibu? Iya. Mungkin Pak Awal bisa menjawab, kenapa kita perlu pakai helm Pak Awal? Iya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat saja kata Pak Ihsan. Mengapa kita perlu menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2 motor? Yang pertama, kita pada saat mengendara ada peraturan yang harus dilakukan, harus menggunakan helm. Yang kedua,
menurut saya kalau kita pakai helm kepala kita terlindungi. Itu singkatnya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi ada dua di sini Pak, Bapak Ibu. Ada peraturan dan ada keyakinan. Kalau peraturannya Bapak Ibu, kenapa kita pakai helm ke kota? Karena ada peraturannya. Itu Pak polisi sudah menentukan bahwa kalau kita mengendarai motor harus memakai helm. Artinya bisa saja kita memakai helm karena takut polisi. Nah, itu peraturan. Kalau keyakinan Bapak Ibu, kita pakai helm karena untuk melindungi diri kita. Bukan lagi persoalan kita takut sama polisi. Jadi ada dua. Apakah kita mau pakai peraturan ataukah keyakinan? Jadi Bapak Ibu sebaiknya kita gunakan adalah keyakinan. Kalau kita pakai helm yakin bahwa itu untuk melindungi diri kita, bukan lagi persoalan polisi atau tidak. Ya? Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah kenapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Ya, abstrak. Biasa ini orang dia jawabannya lebih luas Bapak Ibu ya. Tadi sudah jelas peraturannya. Kalau keyakinan bisa saja untuk pelindungan, bisa saja kalau dia takut kecelakaan pecah kepalanya, dia pakai helm karena ada debu apa dan segala macam. Jadi jawabannya macam-macam Bapak Ibu. Makanya dia dikategorikan abstrak. Dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan Bapak Ibu negatif. Negatif itu bagaimana maksudnya? Peraturan itu dilarang merokok, misalnya, dilarang datang terlambat misalnya. Kalau keyakinan kelas kalimatnya adalah positif, datang tepat waktu. Tidak ada kata tidak, tidak ada kata dilarang, tidak ada kata jangan. Begitu Bapak Ibu ya. Dibuat dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu banyak lebar Bapak Ibu. Nah, supaya gampang yang ingat itu anak-anak. Misalnya tepat datang tepat waktu, mengerjakan tugas, ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Maksudnya disesuaikan dengan kondisi tak di sekolah. Kemudian semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan. Semua terlibat Bapak Ibu. Siswa, guru, semua terlibat. Berikutnya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi maksudnya kalau ada siswa melakukan kesalahan, kita melakukan langkah restitusi Bapak Ibu, supaya siswa itu setelah dikasih pemahaman, siswa itu lebih bagus tingkatnya, bukan lagi mengulang-ulang lagi kesalahannya. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusinya ada 3. Yang pertama yang di bawah sekali Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Di sini Bapak Ibu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, kita tanya dulu, ya kenapa kina? Ibu saya ini, Pak saya ini. Kemudian kita kasih pemahaman, semua manusia itu pernah berbuat salah. Yang terpenting adalah kita harus belajar dari kesalahan itu, bukan lagi dimarah-marahi. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat salah, gurumu juga pernah salah, nah. Tapi belajar dari kesalahan itu, apa yang bisa kita lakukan untuk menutupi kesalahan kita itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Biasa dikategorikan validasi tindakan yang salah. Ada kalimatnya Bapak Ibu yang sebelah kiri, kamu tentu punya alasan Bapak Ibu. Kenapa siswa itu melakukan kesalahan? Pasti ada alasannya. Tidak boleh kita langsung marah-marahi. Pasti ada alasannya dia berbuat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi dia punya solusi lain. Ditanya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati di kelas?
Ya, berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat, apa yang dia langgar itu di kelasnya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Pak, saya mau melakukan ini supaya saya berubah. Nah, itu Bapak Ibu ya. Beringat Bapak Ibu, ini adalah sebuah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan sama Asmiranda. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini suara kayaknya nggak masuk di soundnya. Jadi ini Bapak Ibu, Asmiranda adalah siswa yang sering terlambat. Ini saya ambil contoh Bapak Ibu ya. Jadi meskipun ya ini orangnya rajin, tapi kita ambil contoh. Yang pertama kita yang harus lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita tanya apakah betul Asmiranda itu sering terlambat. Ya. Di sini saya tanyakan bahwa Asmiranda, ya, saya dengar dari informasi dari Bapak Ibu guru tak bahwa kamu itu sering terlambat ke sekolah. Nah, kita tanya di sini, kenapa dia sering terlambat? Apa alasannya Bapak Ibu ya? Tentunya dia mengutarakan alasannya bahwa dia terlambat karena sering begadang bermain game setiap malam. Itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian apa pencapaian solusinya? Bapak Ibu di terakhir ini maka Asmiranda mengambil tindakan bahwa saya akan berhenti bermain game dan tidak begadang lagi supaya cepat bangun dan cepat datang ke sekolah. Nah, itu solusinya yang ditawarkan Bapak Ibu ya. Jadi segitiga restitusi ini adalah kita harus mengambil tindakan supaya anak-anak itu bangkit kembali dari kesalahannya. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih kepada Bapak sebagai Jadi saya tadi kalau memang ini semuanya bagus semua ya. Tapi biasanya di lapangan itu namanya juga guru sebagai manusia biasa. Ini tidak lepas dari para kesalahan yang disampaikan juga tadi. Hanya biasanya di sini yang intinya yang mungkin ini tambahan bukan pertanyaan. Intinya di sini yang utama adalah pengendalian diri bagi seorang guru di sekolah. Karena tanpa pengendalian diri itulah biasanya sebagai pendidik itu marah-marah, lupa siapa sebenarnya saya ini, ya. Jadi begitu juga anak-anak karena karakternya dari rumah itu memang seperti itu modelnya dan tidak punya jarang juga mengenal bahwa disiplin positif karena di rumahnya apakah juga begitu di pergaulannya atau di lingkungan keluarganya kadang orang tuanya tidak pusing terhadap apa yang biasa dilakukan anak apakah benar atau salah orang tuanya melakukan pembiaran. Nah, itu barangkali yang biasa kebiasaan-kebiasaan anak itu yang dibawa ke sekolah. Jadi kadang guru juga melihat karakter siswa seperti itu kadang langsung stres. Karena di situ pengendalian diri yang tidak ada atau lupa bagaimana dia sebagai pendidik dia harus melakukan disiplin positif itu. Dia lupa. Karena kebiasaan-kebiasaan karena memang kalau seperti lebih saya Bang, itu sebenarnya memang pada saat-saat yang dulu memang itu kadang masih biasa terbawa-bawa sampai sekarang ya karena memang situasinya berbeda
Nah sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, makanya kita harus melakukan seperti itu. Tidak boleh lagi ada seperti hukuman atau penghargaan yang diberikan, karena itu akan merusak masa depan anak-anak. Karena seperti apa yang dijelaskan tadi, itu sangat mempengaruhi jiwa anak-anak. Ya. Dan di sini juga di sisi lain kita disuruh meningkatkan mutu. Bagaimana anak-anak bisa meningkatkan mutu, bisa belajar dengan baik kalau jiwanya tertekan. Nah, itu barangkali Pak sebagai tambahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Jadi intinya di sini adalah kita harus mengontrol diri Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, kita punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Apakah kita sebagai penghukum, ini adalah perbuatan yang salah selama ini. Kemudian membuat merasa bersalah, kita sebagai posisi tak sebagai teman, sebagai pemantau dan posisi manajer. Jadi yang paling penting kita ambil adalah posisi manajer. Jadi kita kalau ada siswa tak melanggar, melakukan kesalahan, maka kita harus membuat dia untuk menjadi kesalahan itu, untuk mencari solusi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Melihat tayangan daripada Pak Iksan di dalam memaparkannya cukup bagus sekali, dan kita bisa menyimpulkan bahwasanya intinya ini guru tidak boleh marah-marah, ya. Iya, kita diminta untuk selalu mencari solusi yang lebih efektif di dalam menangani siswa yang bermasalah. Nah, ada saya sedikit tadi di tayangan terakhir, sebaiknya barangkali Pak di dalam menangani itu barangkali memang siswa yang sering melakukan kesalahan, ya, supaya kita lebih jelas bagaimana dia memberikan hak-haknya. Terima kasih Ibu ya, atas masukannya. Jadi insya Allah kita akan mengambil lagi langkah berikutnya, yaitu menerapkan segitiga restitusi terhadap siswa yang memang selalu bermasalah ya, karena kita punya beberapa siswa yang selalu ada masalahnya Bapak Ibu ya. Contohnya di sini yang kelas 7 ya, siapa namanya, Nurman. Nurman ini selalu bermasalah Bapak Ibu ya, dan memang kalau kita dikasih hukuman dia tidak ada jarah-jarahnya, mau diapain itu tetap dia melakukan itu. Jadi mungkin kita berikutnya kita perlu mengambil langkah segitiga restitusi ini. Jadi dia harus melakukan sesuatu untuk menutupi kesalahannya. Terima kasih Ibu atas masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Tim Pawon ada? Guru BK biasanya ada. Terima kasih Bapak Ibu, kesempatan yang kedua yang diberikan kepada saya. Di sini saya cuma mau minta pendapat Pak Iksan dari hasil pemaparan berapa poin tadi itu, ada 7 poin. Ada 7 poin yang dipaparkan tadi. Soal Pak Iksan itu adalah sebenarnya tupoksi kita sebagai guru bagaimana. Di dalam Pak Iksan tadi mengatakan siswa itu karakternya tidak bisa dirubah. Sedangkan yang dipaparkan dalam ini adalah proses merubah karakter siswa. Itu yang saya tangkap. Terus kedua contohnya di disiplin positif tadi. Yang namanya disiplin itu berarti ada etika di dalamnya. Saya mau bertanya Pak Iksan, apakah siswa yang panjang rambutnya itu termasuk siswa yang tidak disiplin positif atau bagaimana? Terus yang kedua pertanyaan saya, perubahan karakter yang bagaimana yang kita bilang tadi bahwasanya siswa itu tidak bisa dirubah karakternya. Kalau menurut saya Pak Iksan,
kita ini guru itu sebenarnya bukan cuma mendampingi, tapi mendorong dia bagaimana dia melakukan hal-hal yang besar, yang lebih besar daripada guru itu sendiri. Karena menurut saya guru itu, Pak Iksan, di depan sebagai teladan, di tengah sebagai motivasi, di belakang mendorong. Nah, proses 3 itu ada perubahan karakter yang dilakukan di situ untuk mencapai 3 itu, Pak Iksan. Jadi pertanyaan saya, karakter yang bagaimana yang tidak bisa dirubah di siswa itu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Jadi yang ditanyakan tadi Pak awal terkait dengan apakah siswa yang panjang rambutnya itu, apakah dia termasuk pelanggaran, Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu, kemarin waktu lokakarya kemarin di hari Sabtu, ini sudah dijelaskan sama Pak Kadis, Pak Kadisnya Bulukumba. Kebetulan ada yang bertanya terkait dengan panjang rambut, dan ternyata di situ dijelaskan bahwa tidak ada hubungannya panjang rambut dengan pengetahuannya siswa. Seandainya Bapak Ibu rambut mempengaruhi pemikirannya siswa, maka yang cewek itu, ya perempuan itu berpengaruh otaknya. Tidak ada pengaruhnya, Bapak Ibu. Cuma ini hanya nilai-nilai dan norma yang berlaku di daerah kita, Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini pendidikannya Bapak Ibu, dia mengambil sistemnya militer. Tahu Bapak Ibu militer, semua pendek rambutnya, tidak ada yang boleh panjang. Militer, dicukur semua. Itu dia yang biasa kita gunakan di Indonesia. Padahal seharusnya Bapak Ibu, panjang rambut itu tidak mempengaruhi. Cuma kita mengambil lagi nilai dan norma yang berlaku daerah kita. Kan celentong itu Bapak Ibu, kalau Nabi nomor itu sekolah dari situ panjang rambutnya bebas, apalagi mau pirang, jadi nanti dia padahal belajar, tapi itu tidak mempengaruhi Bapak Ibu. Seharusnya itu tidak melanggar, tapi karena ada nilai dan norma yang berlaku di daerah kita. Kalau di sekolah sebenarnya tidak ada, di kurikulum Merdeka tidak ada, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah karakter apa sebenarnya tidak bisa berubah. Ini Bapak Ibu sudah dijelaskan sama tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dia mengambil sebuah perumpamaan bahwa sebuah tanaman padi, kita hanya bisa merawat padi itu tumbuh dan berkembang sehingga pertumbuhan itu bagus. Tapi meskipun bagaimanapun cara tak merawat padi itu, dia tidak akan pernah bisa terjadi. Tidak akan bisa. Padi itu akan tumbuh pasti tetap padi, tidak pernah berubah jadi jagung. Itu diumpamakan adalah sebuah siswa, seorang siswa. Meskipun bagaimana kita memberikan petunjuk atau arahan kepada anak itu, kalau memang tidak ada potensinya dalam situ Bapak Ibu, tidak bisa. Contoh Bapak Ibu ya, misalnya si A ini adalah dia punya potensi di matematika, dia punya potensi dalam dirinya matematika. Kita tidak akan bisa mengembangkan dia jadi atlet karena potensinya dia matematika. Maka kita harus menuntun dia untuk belajar terus matematika, mendalami matematika. Itu namanya menuntun Bapak Ibu. Yang kedua, contohnya adalah misalnya si B, dia sukanya potensinya adalah olahraga, maka kita menuntun dia punya potensi itu, olahraga itu dikembangkan, bukan malah diberikan pelajaran matematika. Begitu maksudnya Bapak dari makna dari kata menuntun. Tentunya kalau semua tingkah laku yang kita lakukan Bapak Ibu, biasanya itu sudah ada potensi dalam dirinya. Kalau dia sudah punya potensi untuk kebaikan karakternya Bapak Ibu, maka anak-anak itu dikasih tuntunan, maka dia akan berkembang sesuai dengan tuntunan itu. Kalau memang dia punya potensi. Kalau memang dia tidak punya potensi, sekeras apapun kita mendidik, maka dia tidak akan berubah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya, mungkin itu jawaban saya dari Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, salah kita selesaikan kegiatan kita pada pagi hari.
Baik, tidak ada Bapak Ibu. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Jadi insya Allah hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas ya. Ada yang pernah mendengar tentang keyakinan kelas itu apa? Ada. Sudah biasa dengar? Ada yang sudah pernah mendengar? Tidak. Kalau peraturan tahu? Peraturan sekolah tahu? Peraturan kelas tahu? Kalau keyakinan? Tidak. Oke. Mari kita lihat ya, apa itu keyakinan ya. Nah, ini dia. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Ya, bisa dipahami? Dibuat dalam bentuk kalimat positif. Inilah yang paling penting kalian dikaji di sekolah ya. Kalimat positif. Kemudian berikutnya adalah, mari kita lihat. Ini adalah sebuah pertanyaan untuk kita semua. Apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas? Ada yang bisa? Apa perbedaannya kira-kira? Sudah pernah lihat peraturan kelas? Sudah kan? Nah, sekarang kita mau lihat apa itu keyakinan kelas. Di mana letak perbedaannya? Ya. Ada yang bisa? Tidak ada? Nah, mari kita lihat perbedaannya. Perbedaannya adalah salah satu perbedaan kunci dari keyakinan kelas adalah penghindaran dari kalimat-kalimat negatif. Ini yang paling penting, kalimat negatif. Kemudian seringkali peraturan kelas atau kontrak belajar mencantumkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi yang dapat menciptakan atmosfer yang kurang positif. Berarti ini adalah negatif, menggunakan kalimat negatif. Sedangkan ini menghindari kalimat negatif. Berarti dia menggunakan kalimat positif. Ya, mari kita lihat contohnya ya. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh. Ya, peraturan. Kemudian ini adalah keyakinan kelas. Mari kita lihat. Yang pertama ada dilarang membuat keraguan di dalam kelas selama proses belajar. Ini menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu seperti apa? Larangan, dilarang. Ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi kira-kira? Tidak boleh. Itu semua kalimat negatif. Nah, kemudian yang kedua dilarang membolos. Yang ketiga dilarang menyontek. Kemudian yang keempat adalah dilarang berkelahi dalam kelas. Ini kalau peraturan menggunakan kalimat negatif. Ya. Mari kita lihat. Kalau keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Ya. Jadi di sini menghindari kata dilarang, kata tidak boleh. Gitu ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Saling menghormati dan menghargai. Ya. Yang kedua, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Yang keempat menjaga ketertiban. Yang kelima menyelesaikan masalah belakangan. Ya, bisa dipahami? Kalau gitu, mari kita coba. Ini kita mau ubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Ini.
Kira-kira kalau ini dilarang membuat kegaduhan dalam kelas selama proses belajar, kira-kira apa kalimatnya kalau kita mau ubah ini dalam bentuk keyakinan kelas? Ya, harap apa? Jangan membuat kegaduhan Ah. dalam kelas. Jangan menggunakan kata jangan. Itu negatif. Kira-kira apa? Dilarang membuat kegaduhan. Apa kira-kira? Ayo, siapa yang bisa? Apa lagi? Coba. Diam tadi. Ya. Pembelajaran dan kegaduhan. Ya. Diam. Harap diam. Harap diam itu juga negatif. Ya, saling hidup rukun boleh. Ya, hidup rukun di dalam kelas tidak ada menggunakan kalimat negatif. Ya, rukun itu tidak boleh ada kegaduhan di dalam jadi. Ya. Yang kedua, dilarang membolos. Kira-kira apa kalimat positifnya kalau dilarang membolos? Coba kita. Ada? Ayo apa? Ayo. Ada? Kalau dia membolos, berarti dia pulang cepat di sebelum waktu. Kira-kira positifnya bagaimana? Bisa menggunakan kata pulang tepat waktu. Berarti kalau dia pulang sebelum waktunya, berarti dia membolos. Gitu ya. Tidak boleh menggunakan kata negatif. Ya. Oke. Kemudian dilarang menyontek. Kalimat positifnya seperti apa? Ayo apa? Menyontek itu berarti dia tidak jujur. Berarti kalimat positifnya ya? Sikap jujur. Ya, bersikap Jujur. jujur. Iya. Oke? Bisa dipahami sampai sini? Ya. Kalau sudah dipahami, sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Jadi setiap orang akan membuat satu keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelasnya itu ditulis pada lembar yang akan saya bagikan. Kemudian setelah ditulis, silakan ditempelkan pada kertas di sini yang saya sudah sediakan, ya. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Satu saja, ya, satu saja. Kemudian nanti kita akan seleksi, ya. Mau kau duduk bahasa juga. Benar nih. Ya, silakan, ya. Tulis di depannya, tulis sini. Dan ini yang ditempel. Ya, mari kita gitu. Satu saja. Gimana ditulis? Ada lima sini. Oke. Ini saya tanya, ya. Kira-kira menurut kalian keyakinan apa, keyakinan kelas apa yang perlu kita sepakati di dalam kelas ini supaya kelas kalian itu menjadi kelas yang nyaman dan disiplin, ya. Satu saja, ya. Silakan. Menggunakan kalimat positif. Ya, silakan. Sudah semua, kemudian kita tempelkan di atas, ya. Insya Allah nanti kita sama. Ya. Ada
dia kalau sudah ada jadwal piketnya berarti dia bertanggung jawab untuk membersihkan kelasnya ya. Oke. Yang kedua adalah saling menghormati sesama anggota kelas. Kemudian jangan meninggalkan kelas. Nah, ini menggunakan kalimat Jangan. ya, berarti kita silakan ya. Ada jangannya. Kalimat jangan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Oke. Keyakinan kelas harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan karena kalian membuat ini dan harus ini disepakati ya. Kalau sudah disepakati kemudian dilanggar berarti kalian melanggar sendiri keyakinan kelasnya ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebagai bukti bahwa keyakinan kelas ini disepakati, maka harus ada penandatanganan. Ya. Jadi semua siswa harus bertanda tangan bahwa keyakinan kelas ini telah disepakati ya. Oke? Bisa dipahami? Oke. Kalau begitu semua tulis nama, kemudian bertanda tangan masing-masing ya. Ini sesuai nomor, ya. Nomor tanda tangan. Oke, belakang lagi. Dua sini. Iya.